adalah anugerah sekaligus titipan dari Tuhan yang perlu kita jaga dan asuh dengan baik, bahkan sejak mereka masih di dalam kandungan. Berbagai studi menunjukkan bahwa fondasi dasar pertumbuhan dan perkembangan anak terjadi sangat cepat pada periode usia dini. 80% otak anak terbentuk di 1000 hari pertama kehidupannya, mulai dari di kandungan sampai usia 2 tahun. Pada periode ini, sangat penting bagi anak untuk mendapatkan gizi seimbang, imunisasi dasar lengkap, lingkungan yang bersih, serta stimulasi atau rangsangan di aspek-aspek perkembangan. Intervensi yang diberikan secara optimal di periode usia dini memiliki dampak yang sangat besar pada kualitas, produktivitas, dan kebermanfaatan individu di masa depan. Saat ini, layanan yang dibutuhkan untuk membantu orang tua dalam menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini masih sangat terbatas jumlahnya dan belum memadai untuk memenuhi beragam kebutuhan anak usia dini. Tanoto Foundation memiliki komitmen untuk mendukung pemerintah memajukan sumber daya manusia Indonesia melalui program yang menyasar anak usia dini. Melalui program Sigap atau Siapkan Generasi Anak Berprestasi, Tanoto Foundation ingin memastikan setiap anak Indonesia tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahapan usianya. Salah satu program intervensi anak usia dini dengan penekanan di pemberian stimulasi tumbuh kembang anak dikemas dalam program yang disebut Rumah Anak Sigap. Rumah Anak Sigap merupakan wujud kolaborasi Tanoto Foundation dengan pemerintah daerah dan komunitas dalam bentuk pusat pelayanan pengasuhan dan stimulasi anak usia dini, khususnya anak berusia 0 hingga 3 tahun. Di Rumah Anak Sigap ini, fasilitas untuk anak usia dini itu sangat banyak bisa diperoleh, misalkan dari mainan, dan mainannya pun mainan edukasi. Di samping anak-anak juga merasakan fasilitas yang diadakan Rumah Anak Sigap, orang tuanya juga merasakan istilahnya bisa mendapatkan pencerahan berupa ilmu pengetahuan tentang cara pola pengasuhan anak usia dini dan cara mereka untuk bersosialisasi dengan anak-anak usia dini. Terbentuknya program Rumah Anak Sigap juga melibatkan banyak pemangku kepentingan dan organisasi di tingkat daerah, serta memanfaatkan fasilitas yang sudah ada seperti Posyandu, Lembaga PAUD, dan RPtra. Melalui program Sigap, diharapkan orang tua ataupun pengasuh utama Batita mampu memberikan pengasuhan yang menyeluruh untuk memenuhi semua kebutuhan Batita di aspek kesehatan, gizi, kesejahteraan, keamanan, dan optimalisasi aspek-aspek perkembangan. Pengelolaan Rumah Anak Sigap juga menggunakan prinsip oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Tim pengelola terdiri dari koordinator dan fasilitator yang telah dilatih berbagai keterampilan pengasuhan dan pengelolaan layanan oleh Tanoto Foundation. Layanan dan fungsi Rumah Anak Sigap yaitu kelas pengasuhan kelompok untuk membahas beragam tema pengasuhan yang mengacu pada kerangka kerja pengasuhan dan perawatan anak usia dini dan terbagi dalam 5 tema besar, yaitu kesehatan, gizi, pembelajaran dini, pengasuhan yang responsif, dan yang terakhir, keamanan dan keselamatan. Menyadari tema pengasuhan anak usia dini yang sangat luas, Rumah Anak Sigap juga akan mengundang narasumber ahli sesuai tema kelas pengasuhan pada waktu tertentu. Misalnya, mengundang bidan, dokter, konselor menyusui, dan psikolog anak. Kelas stimulasi perkembangan melalui permainan, ataupun aktivitas bersama yang melibatkan orang tua dan anak per kelompok usia dan menyasar aspek-aspek perkembangan kognitif, bahasa, motorik, dan sosial emosional. Kegiatan simulasi yang dilakukan dengan menggunakan berbagai alat-alat permainan edukatif yang tepat usia dan sesuai dengan aspek perkembangan yang ingin dilatih. Paket Anak Sigap yang berisi alat dan bahan permainan serta lembar panduan kegiatan juga diberikan sehingga anak bisa melanjutkan kegiatan bermain sambil belajar di rumah. Program Sigap juga mendorong orang tua untuk menggunakan bahan dan alat
seperti media material lepas yang bisa ditemukan di rumah dan lingkungan sekitarnya untuk dijadikan bahan permainan untuk menstimulasi perkembangan anak. Sumber informasi dan edukasi mengenai tema-tema pengasuhan yang menyeluruh dalam mencapai tumbuh kembang anak yang optimal. Pengukuran dan monitoring pertumbuhan dan perkembangan anak secara rutin. Rumah anak sigap di lingkungan Kecamatan Kebonjeruk ini sangat bagus menurut saya, karena materinya itu memang untuk parenting ibu-ibu yang balitanya usia 0 sampai 3 tahun itu sangat bagus, karena untuk tumbuh kembang anak bisa jadi lebih optimal seperti itu. Terutama anak-anak yang dalam usia emas sangat bagus dengan materi-materi yang memang sangat diperlukan untuk anak seusia 0 sampai 3 tahun gitu. Harapannya saya ingin rumah anak sigap ini bisa ditularkan kepada kecamatan-kecamatan lain di Jakarta Barat seperti itu. Jadi kecamatan-kecamatan lain atau wilayah-wilayah lain bisa merasakan seperti yang ada di Kecamatan Kebonjeruk ini. Untuk mengakses layanan kelompok di rumah anak sigap, orang tua dan anak dibagi berdasarkan umur anak dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan spesifik di setiap kelompok umur. Pembagian kelompok umur tersebut adalah sebagai berikut. Kelompok usia 0 hingga 6 bulan yang disebut dengan kelompok bintang kecil. Kelompok usia 6 hingga 12 bulan yang disebut dengan kelompok bintang ceria. Kelompok usia 12 hingga 24 bulan yang disebut dengan kelompok bintang pijar. Kelompok usia 24 hingga 36 bulan yang disebut dengan kelompok bintang terang. Selain memberikan layanan secara berkelompok, tim rumah anak sigap juga memberikan dukungan dalam pelayanan individual, yaitu melalui kunjungan rumah. Fasilitator melakukan kunjungan rumah untuk memberikan pendampingan yang lebih intensif dan personal bagi orang tua dan untuk meningkatkan atau memperkuat pengetahuan maupun keterampilan pengasuhan. Layanan ini juga sangat membantu orang tua atau anak yang tidak bisa datang ke pusat layanan rumah anak sigap karena berbagai faktor termasuk penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus. Orang tua dapat melakukan konsultasi individual ke fasilitator untuk membahas isu-isu pengasuhan yang spesifik. Konsultasi individual dapat dilakukan di rumah anak sigap atau di rumah. Fasilitator juga akan memberikan rujukan kepada orang tua untuk mendapatkan layanan khusus atau tambahan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak. Dengan adanya rumah sigap ini alhamdulillah sangat membantu untuk anak-anak yang di usia 0 sampai 3 tahun, karena kan dengan adanya rumah sigap ini jadi anak-anak di usia 0 sampai 3 tahun itu terbantu dalam artian dalam mendidik anaknya, untuk edukasi gimana cara merawat anak yang baik, mendidik anak yang baik seperti itu. Harapannya sih kalau untuk Nesila sendiri di rumah sigap ini semoga dia bisa lebih bersosialisasi, karena kan di rumah dia jarang punya teman. Kemudian dia bisa mengembangkan bakat yang ada sama dirinya si anak itu. Untuk kedepannya sih rumah anak sigap ini semoga diperbanyak lagi di area-area yang lain. Misalkan jangan cuma di Durensawit aja atau di tempat yang lain, kemungkinan diperbanyak aja. Karena kan di tempat lain pun juga membutuhkan kayak rumah sigap seperti ini. Karena kan rumah sigap itu sangat membantu untuk orang tua mengedukasi anak, cara mendidik anak, untuk belajar anak. Biar anak itu mengerti nih bersosialisasi dengan temennya. Misalkan kalau meminjam barang harus dengan izin, berperilaku yang baik kepada teman-temannya yang sebaya, seperti itu. Mari bersama kita siapkan generasi emas Indonesia 2045 dengan pola pengasuhan anak yang baik dan memadai untuk mendukung tumbuh kembang anak yang optimal melalui rumah anak sigap.